Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Erni Susanti dari program studi D3 Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Ya, saya dari kelas PW1D dengan NPM 2075695. Pada hari ini kita akan bahas mata kuliah pengembangan karakter dengan tentang penghargaan terhadap diri sendiri atau yang sering disebut dengan self esteem. Nah, langsung saja kita masuk ke materi ya. Jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama mengenai pengertian positif self esteem, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi self esteem, dan selanjutnya cara menghargai diri sendiri. Ya. Yang pertama, pengertian self esteem. Ya, apa sih itu self esteem? Bisa kita pahami bersama bahwa self esteem merupakan kumpulan dari kepercayaan atau perasaan tentang diri kita atau persepsi kita terhadap diri sendiri tentang motivasi, sikap, perilaku, dan penyesuaian emosi yang mempengaruhi kita. Jadi, self esteem ini juga bisa diartikan sebagai kepercayaan diri atau keyakinan diri. Nah, biasanya self esteem ini nih berkaitan dengan perasaan bahwa ini kita pantas, layak, berharga, serta mampu, dan gak peduli apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, apa yang sedang terjadi atau apa yang bakal terjadi. Nah, dari pengertian tersebut, ini nih self esteem ini berkenaan dengan 3 hal. Apa saja itu? Yaitu yang pertama berkenaan dengan kemampuan kita untuk memahami apa yang dapat kita lakukan dan apa yang telah dilakukan. Selanjutnya mengenai penetapan tujuan dan arah hidup sendiri, dan berkenaan dengan kemampuan untuk tidak merasa iri terhadap prestasi orang lain. Jadi selanjutnya pentingnya self esteem ya. Saya beritahu bahwa self esteem ini bukan sebuah kesombongan, keangkuhan atau bualan besar ya. Jadi Rusli Lutan dalam bukunya itu mengemukakan bahwa self esteem ini merupakan pondasi. Bisa kita lihat ini ya, diagramnya merupakan pondasi bagi seseorang, ibarat fondasi sebuah bangunan rumah. Jadi dari fondasi tersebut, self esteem ini bisa menjadi sebuah prestasi untuk menjadikan kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana caranya? Yaitu ya dengan menghargai diri sendiri, menerima diri sendiri. Selanjutnya yaitu, lalu apa sih faktor yang mempengaruhi self esteem? Jadi dalam bukunya Rusli Lutan ini mengemukakan faktor yang mempengaruhi self esteem, yaitu faktor yang pertama adalah dari orang tua. Nah, orang tua ini merupakan sumber utama dari pembentuk self esteem itu sendiri, khususnya di kalangan anak-anak biasanya, karena pada masa anak-anak inilah karakternya dibentuk. Nah, kemudian pemberian yang paling berharga dari orang tua itu adalah meletakkan landasan self esteem yang kokoh. Jadi self esteem yang sudah kokoh itu sebagai pondasi yang baik, seperti yang kita pahami dari tabel sebelumnya tadi, itu bisa membuahkan sebuah prestasi. Menghargai diri sendiri itu adalah sesuatu yang sangat penting. Menerima diri sendiri adalah sesuatu yang sangat penting. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, orang tua ini sebaiknya dapat menumbuh kembangkan self esteem ini melalui beberapa cara. Nah, seperti yang pertama, bahwa kalau mengkritik anak itu tertuju kepada perilaku ya, bukan pada anak. Jadi perilaku yang dikomentari, tujuannya adalah mengkritik perilakunya. Jangan menghakimi anak ya. Menghakimi anak lewat batas seperti itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya perhatian kepada anak apabila mencapai hal yang bagus seperti meraih prestasi, itu harus memberikan perhatian lebih. Anak sudah memberikan yang terbaik, yang bagus. Nah, selanjutnya itu memberikan penghargaan kepada usaha anak. Jadi bukan hanya hasil akhir yang diberikan
penghargaan tapi dari usaha, supaya mereka belajar menghargai diri sendiri, bahwa mereka ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih suatu hal yang mereka cita-citakan. Ya, selanjutnya faktor yang kedua adalah para teman sejawat, ya, sejawat atau teman. Nah, orang-orang terdekat dalam kehidupan keseharian akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan self esteem ini. Biasanya ketika anak berada di lingkungan sekolah dengan teman yang sering memperoloknya, biasanya tuh lingkungan tersebut juga kurang baik bagi pertumbuhan self esteem yang sehat. Jadi kalau dari habit formingnya sudah buruk, self esteem juga tidak bisa kokoh, tidak bisa ditanamkan dalam jiwa anak. Jadi harus benar-benar bisa memilih teman sejawat yang baik, yang lingkungannya bisa memotivasi diri sendiri bahwa saya itu mampu, saya itu bisa melakukan ini. Itu adalah bentuk dari self esteem, menghargai diri sendiri. Kemudian pencapaian prestasi, ya ini salah satu faktor yang mempengaruhi self esteem ya. Nah, hasil yang dicapai dan memadai merupakan salah satu faktor bagi pengembangan self esteem. Penciptaan perasaan yang tenang, yakin, dan mampu melaksanakan suatu tugas merupakan bibit bagi pengembangan self esteem. Nah, itu, dan sebaliknya, bila kegagalan beruntun yang diperoleh akan memberikan kesan mendalam bahwa kita tidak mampu mencapai sukses. Jadi tidak apa-apa kita habiskan habiskan gagal kita, pasti akan ada jatah sukses untuk kita bisa melakukan yang lebih baik dari jika kemarin gagal. Oh, ada yang salah seperti ini. Jadi itu adalah pencapaian prestasi-prestasi yang semakin baik, kita akan mendapatkan atau menanamkan self esteem itu semakin kokoh dalam diri kita. Kemudian faktor selanjutnya, nah ini yang terpenting, diri Anda sendiri. Nah, sumber utama ini ya bagi pengembangan self esteem itu diri sendiri. Kita dapat mempertinggi atau memperendah self esteem itu ya sesuai dengan perasaan kita sendiri. Biasanya orang selalu memberikan dorongan, motivasi kepada diri sendiri, selalu memandang pada apa yang dikerjakan dan apa yang telah dilakukan. Dia mempunyai self esteem yang baik, menghargai diri sendiri yang baik, karena menurut dia self esteem itu penting, menghargai diri sendiri itu penting. Saya ini mampu, berguna, seperti itu ya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu guru atau instruktur. Ini sangat berpotensi ya untuk membangun atau bahkan menghancurkan self esteem siswa atau atlet binaannya. Jadi guru ini punya pengaruh penting digugu dan ditiru. Nah, biasanya guru ini bisa menempatkan seorang dalam kedudukan merasa berharga, merasa diakui, dan mampu melakukan sesuatu menurut ukuran masing-masing. Jadi tidak bisa dipatok dengan satu indikator yang sama. Anak itu punya, bahwa peserta didik itu juga punya kelebihannya masing-masing. Oke, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menghargai diri sendiri? Ya, itu ada beberapa cara ya. Yang pertama itu memiliki pola pikir yang baik, ini terutama dari diri sendiri kita ya. Bagaimana cara memiliki pola pikir yang baik? Yang pertama adalah kenali diri Anda. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Semakin kita mampu mengenali diri sendiri, semakin mampu melihat dan menghargai betapa uniknya diri sendiri ya. Kemudian maafkan diri Anda, jangan terkesan selalu merasa menyesal. Kita harus bisa memaafkan diri sendiri, itu hal penting juga. Kemudian selanjutnya ini paling penting, terimalah diri Anda. Kita harus bisa menerima, buang rasa insecure kita terhadap orang lain. Selanjutnya bangunlah rasa kepercayaan diri Anda. Percaya diri harus benar-benar dibangun, saya ini mampu. Kemudian harus menjaga sikap yang positif ya, ini semuanya harus positif. Self esteem yang baik harus positif ya. Kemudian berhenti bersaing dengan semua orang. Setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, dan kita harus menyadari itu, kita punya kelebihan, kita harus menggalinya, mengembangkan bakat yang kita punya. Kemudian menyingkirkan rasa iri, ada percaya pada keputusan diri sendiri, dan bisa kita baca lagi, belajar untuk menerima kritikan. Itu penting untuk mengembangkan dan membangun karakter kita ya. Menerima kritikan itu. Selanjutnya jangan membiarkan orang lain menghasut Anda. Jangan membiarkan ya orang lain menghasut kita. Kita harus punya benteng untuk membentengi diri kita sendiri, jangan mudah terhasut ya dengan orang lain.
Kemudian cara selanjutnya yaitu melakukan tindakan yang menghargai diri sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperlakukan diri sendiri dengan hormat. Jangan merendah-rendahkan diri kita sendiri. Kita adalah makhluk yang berharga. Kemudian merawat tubuh, kemudian menentukan aspek untuk perbaikan. Bagaimana sih, apa sih selanjutnya supaya saya itu punya progres, saya punya kemajuan untuk diri saya sendiri, untuk kehidupan saya lebih baik. Dan kemudian adalah memperbaiki diri sendiri, itu adalah hal yang terpenting. Selanjutnya, cara selanjutnya itu menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri. Ini sangat penting ya, pribadi yang baik ini. Bagaimana caranya? Yaitu jangan merendahkan derajat Anda sendiri. Kita harus bisa mengakui saya ini mampu loh, saya ini berguna. Selanjutnya, jangan membiarkan orang lain melihat Anda melakukan sesuatu yang akan membuat Anda menyesal di kemudian hari. Dan atasi emosi yang berlebihan. Kita harus bisa mengontrol emosi. Kemudian jika kita punya kesalahan, ya kita harus mengakui. Selanjutnya, lakukan kegiatan bersama orang-orang yang menghargai Anda. Dengan kita mempunyai teman-teman yang menghargai diri kita akan termotivasi untuk bisa menghargai diri kita sendiri, menghargai orang lain. Nah, itu sangat penting, self esteem itu. Baik, sepertinya ini yang dapat kita bahas hari ini mengenai self esteem. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita adalah berguna, kita adalah mampu ya. Jadi jadilah diri sendiri, positif. Kita harus menjadi pribadi yang baik, lebih baik dari hari ini. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.